Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sambungan, NIM 16 dari Pop 1 Sil. Sini saya akan melakukan tutorial mengenai cara 8. Pertama kita membuka aplikasi Google Mapper, kemudian kita ke Open Your Data Files. Setelah itu kita masukkan yang medium dem ini. Setelah itu kita ke File, kemudian kita ke Generate Contours. Generate Contours ini kita masukkan ikannya di sini jadi satu. Kemudian kita ke Contour Bounds. Kita ke Contour Bounds. Setelah itu kita draw a box. Sini kita kemudian oke. Setelah itu kita oke. Kemudian kita tunggu sampai ini selesai. Nah, kemudian juga seperti ini, kita ke file, export vector data, kemudian kita ke export shape file. Kita export shape file, kemudian kita klik OK. Setelah itu, excellence ini kita pilih, kita masukkan di acara berapa, kita masukkan kontur, kemudian kita save, kemudian kita OK. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa pindah ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi ArcGIS. Nah, kemudian setelah itu kita bisa buka aplikasi ArcGIS-nya, kemudian kita blank scan, kemudian kita OK. Ini bisa dibesarkan layarnya. Kemudian kita di sini kita klik kanan pada scene layers, kemudian scene properties. Kemudian di scene properties ini kita bisa masukkan coordinate systemnya 49S, dan kita apply, dan kita OK. Dan di sini kita klik kanan lagi, kita add data. Kemudian di sini kita bisa masukkan di cari filenya. Kemudian bisa kita masukkan file konturnya dan semuanya. Kita add, tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, pertama yaitu kita klik kanan dulu pada bagian dem. Pada bagian dem ini kita klik kanan, kemudian kita properties. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kita ke base highlight. Base highlightnya ini kita checklist. Kemudian ini kita masukkan masukkan file demnya. Kemudian jika seperti ini, kita ganti jadi data medium demnya. Kemudian kita add. Dan ini seperti ini. Kemudian ini kita ganti jadi 1. Setelah itu, kemudian setelah itu jika sudah kita klik jadi 1, kita apply dan kita oke. Kemudian setelah itu kita pergi ke ortho, properties, base highlight juga floating, kita masukkan lagi file name-nya, kita add, kemudian di sini kita ubah jadi 1, kemudian kita apply dan kita oke. Kemudian kita ke contour, kita klik kanan lagi, kita ke properties, kemudian setelah itu kita cari ke base height, kemudian kita klik floating, ini kita masukkan lagi dem, kemudian kita add, kemudian ini ubah jadi 1, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian di konturnya oke, dan kita di konturnya ini bisa kita zoom to layer. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian di warna konturnya ini kita ganti, kita ubah jadi warna electron gold. Kemudian ini kita ubah jadi 1,5 dan kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita unchecklist yang dem. Nah, ini sudah, kemudian bisa kita langsung save. Dan kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa
beralih ke aplikasi berikutnya itu gambar mapper dan menggunakan Surface. Kemudian kita lanjutkan bagian kedua, kita open your data files, kemudian kita masukkan Dreamless yang acara kemarin, kemudian kita oke, kemudian kita oke, kemudian kita oke, kemudian kita oke lagi, oke, kita oke, oke, kemudian kita oke. Nah, kemudian juga sudah seperti ini, kita ke configuration. Di sini kita bisa ke projection. Di projection ini kita bisa masukkan ini UTM. Kita bisa masukkan UTM. Kemudian setelah itu kita apply. Oke. Kemudian setelah itu kita ke file. Di file ini kita ekspor raster and elevation data. Di sini kita masukkan ekspor XYZ grid. Kita oke. Nah, di sini kita ke ekspor bonds. Di ekspor bonds ini kita kita checklist global projection UTM-nya dan kita draw a box. Di draw a box ini kita masukkan warna yang memasuki uh, mencakup banyak warna di sini. Dan kita oke. Setelah itu kita oke. Kita save. Setelah itu kita save. Dan kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa pindah ke aplikasi selanjutnya, yaitu server. Kemudian kita bisa lanjutkan ke aplikasi server. Kita pilih sini plot dulu. Di sini kita save as sheet. Kita landscape. Oke. Kemudian kita file, kita open, kita masukkan eh, file XYZ tadi. Ini kita ganti jadi all files. Dan kita masukkan XYZ, kita open. Dan di sini kita oke. Dan kita tunggu dulu. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa kasih ke save as. Kita masuk ke secara 8. Kemudian kita bisa BLN. Ini kita ganti jadi BLN. Kemudian kita save. Tunggu dulu. Kemudian juga sudah seperti ini, kita ke plot satu lagi. Di plot satu ini, kita klik grid dan data. Di sini kita masukkan data BLN tadi. Kemudian kita open. Dan kita oke. Dan kita oke. Dan kita close. Dan kita klik no. Nah, juga sudah seperti ini. eh, kita ke
Kemudian kita ke new contour map, kita masukkan file BLN tadi dan kita open. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke 3D Analysis Surface. Kita bisa ke 3D Analysis Surface, kita masukkan BLN-nya. Kemudian kita open. Nah, di sini kita bisa atur dulu untuk posisi-posisinya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita satu persatu kita atur dari sini. Kemudian bisa kita merapikannya. Pertama kita rapikan dulu axisnya ini. Di sini kita ganti di general ini kita ganti jadi XZ. Kemudian setelah itu kita bisa ganti fontnya ini. Kita bisa ganti jadi Times New Roman. Ganti jadi Times New Roman. Bisa kita ganti jadi 12. Kemudian setelah itu kita ke scaling. Di scaling ini bisa kita atur jaraknya. Di sini saya akan tetap memilih 500 karena jaraknya sudah pas, yaitu otomatis. Setelah itu kita kita ke right axis. Right axis juga kita ke general. Right axis kita XY. Kemudian juga kita atur di sini Times New Roman. Kita pilih, kemudian kita pilih 12. Dan juga kita ke scaling. Scaling juga saya memilih otomatis karena posisinya sudah pas. Kemudian kita ke left axis. Left axis kita ke general juga sama. Kemudian kita di sini masukkan Times New Roman. Ini kita 12. Kemudian kita masukkan scalingnya juga saya memasukkan otomatis juga karena saya melihat di sini sudah rapi. Kemudian namun jika ingin diubah sesuai keinginan masing-masing juga boleh. Kemudian kita bisa juga mengatur derajatnya. Ini 180. Di sini saya tetap memilih 180 juga. Kemudian kita ke uh, aksis juga sama. Saya juga memilih 180 atau 0 untuk derajatnya. Kemudian kita ke bottom axis. Di sini kita pilih XY. Kemudian di sini kita pilih tulisannya juga Times New Roman. Kita pilih 12. Dan scalingnya juga saya milih otomatis karena sudah pas untuk jaraknya. Dan kita ke 3D Surface. Di 3D Surface ini kita bisa show colors. Nah, ini untuk menunjukkan batang ketinggiannya. Kemudian ini bisa kita pilih jadi rainbow. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita checklist lagi yang ini. Nah, ini bisa kita ubah warnanya jadi eh, warna coklat. Nah, dari brown. Kemudian setelah itu, kita bisa ke eh, kemudian bisa kita ke color scale. Color scale ini bisa kita atur untuk posisinya juga. Kita bisa atur intervalnya. Ini kita bisa atur intervalnya di sini.
Nah, seperti ini saya mengatur intervalnya nih, minimumnya juga bisa diatur, maksimumnya juga bisa diatur. Kemudian dan bisa kita atur pada fontnya itu kita masukkan juga Times New Roman, Times New Roman. Nah, kemudian eh, kita bisa kemudian bisa kita tambahkan kontur pada gambar ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih add. Di sini kita masukkan contour layer, bisa masukkan nah, ini kita open. Nah, sudah masuk. Kemudian setelah itu kita bisa klik ini, kita klik contour interval. Kemudian kita bisa ke mengatur interval konturnya. Dan di sini ada konturnya bisa kita sesuaikan, bisa kita ganti di sini. Fontnya jadi Times New Roman. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan arah aliran. Di sini kita add, bit vector, kita tambahkan BLN. Kemudian setelah itu, kemudian bisa kita rapikan ini simbol ininya, kita tinggal klik vektor simbol, kemudian ini kita ganti jadi yang stick head. Kemudian ini kita besarkan angkanya biar lebih kelihatan. Kemudian jika sudah seperti ini, bisa kita merapikan gambar dari semua ini agar bisa lebih jelas. Kemudian kita bisa merapikan gambar ini tuh dengan cara kita bisa klik kanan, eh, kita klik gambar ini, kemudian nanti ada option trackball, kemudian kita bisa tinggal merapikan ini. Kemudian setelah itu kita bisa merapikan posisi yang lain. Ini kita pindahkan dulu. Bisa kita kecilkan. Kemudian ini bisa kita pindahkan. Nah, untuk color scale-nya ini, kita bisa atur posisi untuk angkanya. Kemudian jika sudah, nanti kemudian kita atur lagi untuk yang ini. Di sini kita bisa mengatur untuk yang kita akan tampilkan yang left, kita akan tampilkan yang left dan yang bottom saja. Ya yang left dan bottom saja. Kemudian yang left ini bisa kita atur dulu. Kita bisa atur jadi Times New Roman. Kemudian juga sama yang ini kita bisa atur jadi Times New Roman. Kemudian kita ke kontur sebelah ini. Untuk major konturnya kita ganti jadi 5. Dan ini kita atur untuk ketebalannya. Kemudian jika sudah kita atur posisinya, kita ke klik kontur BLN ini, kemudian kita ke
level, kemudian kita pertama klik di major contours. Di major contour ini kita ganti dulu warnanya jadi warna orange, kemudian ketebalannya kita lebih tinggikan, lebih tinggi daripada yang minor contours. Kemudian juga sama yang ini kita ganti warnanya jadi orange, kemudian ketebalannya cukup seperti ini saja, dan kita ganti jadi Times New Roman seperti itu. Kemudian, nah sudah, ini sudah terlihat perbedaannya. Ini gambar konturnya, kemudian penampangnya. Jangan lupa sebelum itu kita save dulu. Kita save. Nah, jadi sudah seperti ini. Sekian dari output acara 8. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.